Brillianters, ini adalah YouTube channel pertama dari Brilliant Brain Indonesia. Kita akan menghadirkan orang-orang yang hebat, yang penuh inspirasi untuk bisa mereka mencapai cita-citanya. Tentu otomatis kita akan selalu berhadapan dengan orang-orang yang dimana mereka sudah mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pendidikan yang tentunya tidak mudah. Jika kalian merasa bahwa channel ini cukup bermanfaat, silakan untuk subscribe, share ke semua kanal media sosial yang kamu punya untuk memberikan inspirasi kepada orang-orang yang juga punya minat dan cita-cita yang sama seperti adik ini. Oke? Nah, dalam sesi cerita brilian kali ini kita menghadirkan cowok ganteng dan lulus IPDN 2021 ya, perwakilan Manado. Dan tanpa berlama-lama lagi saya akan mengulik-ulik ini persiapan sepanjang awal sampai akhir dari teman kalian yang ada di sini, sahabat brilian, yaitu Matthew Raung. Oke. Ya, Matthew Raung ini adalah perwakilan Manado yang alhamdulillah untuk Pantuhir di tahun 2021 dari Panda Sulawesi Utara itu meraih ranking 5 ya. Oke, kita berkenalan langsung dengan cowok yang satu ini. Mungkin silakan Matthew. Perkenalkan, nama saya Matthew Raung dari Kota Manado, umur 18 tahun. Oh, 18 tahun, masih cukup muda. Nah, Matthew, nih waktu mendengar pengumuman ya Pantuhir kemarin itu saya surprise banget gitu ya. Matthew bisa menduduki ranking 5 ya untuk Sulawesi Utara, karena ada waktu ada sedikit insiden, bukan insiden sih sebenarnya ya, tapi di awal-awal itu memang saya agak ragu sih sebenarnya Matthew bisa menaiki posisi sebagai salah satu orang yang terpilih ya. Tetapi syukur pada Tuhan, puji Tuhan ya, Tuhan memberikan jalan kepada Matthew. Nah, di sini saya akan mengulik-ngulik bagaimana sih sampai nilai Psiko 38 bisa menjadi ranking 5. Nah, tetapi sebelumnya kita akan bertanya dulu seputar persiapan dia untuk masuk sebagai salah satu Capra IPDN 2021. Nah, Matt, ini gimana nih persiapan kamu mungkin dari awal-awal ya? Sejak kapan kamu sih tertarik terhadap IPDN ini? Saya tertarik itu mengikuti tes IPDN itu sejak pas lulus SMA. Yang lulus SMA, memang tidak punya pilihan yang lain selain IPDN gitu? Pertama rencana admin, terus? tapi orang tua tidak setuju. Tidak setuju ya, oke. Jadi pilihan IPDN menjadi pertama. Nah, dari situ persiapan kamu itu seperti apa? Persiapan itu pertama belajar fisik dengan kesehatan. Oh, kesehatan. Jadi belajar itu. Nah, rutinitas kamu sendiri setiap belajar itu kayak gimana nih biar para brillianters Indonesia bisa tahu ya, orang punya cita-cita sama dengan Matthew sendiri, biar mereka lebih mempersiapkan dirinya untuk tahun depan gitu. Pertama itu mempersiapkan apa yang kita tes itu, mengatur waktu, belajar, menyiapkan kesehatan, fisik, dan mental. Oke, mental ya. Oke. Nah, Matthew, cara belajar kamu itu seperti apa? Apakah kamu belajar lewat YouTube, baca, atau seperti apa? Mungkin diinformasikan kepada para brillianters di Indonesia yang mungkin supaya bisa jadi bekal mereka juga untuk bisa mempersiapkan diri. Pertama, buka di YouTube, belajar, terus mencari inspirasi soal-soal, lalu mengikuti les di Brilliant Brain Indonesia. Oh gitu. Nah, nih ternyata si Matthew ini adalah salah satu siswa Brilliant Brain Indonesia. Nah, Matthew, seberapa besar sih manfaat untuk mengikuti bimbingan belajar
untuk mempersiapkan diri? Bisa ceritakan gitu. Apa penting atau menurut kamu gimana? Menurut saya itu penting karena belajar sendiri itu tidak cukup, harus ada bimbingan dari guru, terutama trik-trik untuk mengerjakan soal. Lebih cepat ya. Oke. Terus berarti juga mungkin kalau saya dulu bimbingan belajarnya salah satunya untuk kompetisi. Jadi saya sudah tahu nih saingan saya seperti apa, sehingga saya bisa kalau saya kalah misalnya dalam tryout ataupun misalnya dalam kuis-kuis harian, saya tuh bisa meningkatkan diri saya dan juga terbiasa mental ya. Mental kita tuh udah terasa gitu ya. Oke, Matt, apa untuk persiapan fisik juga kamu ikut les seperti itu, pelatihan fisik dan sebagainya? Saya mulai melakukan latihan fisik itu awal Januari di lapangan KONI Tarino dengan menggunakan pelatih. Oh, dengan menggunakan pelatih. Penting ya untuk dia supaya ya kita sekarang supaya kita tahu ya jalurnya seperti apa, biar nanti salah satunya juga menghindari cedera ya. Nah, waktu SKD kemarin berapa nilainya, Matt? Nilai SKD saya kemarin 399. 399, lumayan ya, 399. Dan masuk ranking berapa? Waktu itu masuk ranking 58. 58. Wah, ini hebat, luar biasa ya. Satu kali tes loh, betul ya? Satu kali tes ya. Satu kali tes loh. Mungkin adik-adik juga semuanya bisa mungkin kalau misalnya adik-adik atau para Brillianers yang ingin mengikuti jejak seperti adik Matthew ini untuk ke IPDN ataupun ke Akmil, Akor dan sebagainya, yang penting adalah mindset ya. Jadi kalau kita mindset, kita ingin kemana, goals kita, ya otomatis pasti bisa. Ada pepatah mengatakan di mana ada jalan, di mana ada kemauan ya, di situ pasti ada jalan, betul ya. Nah, Matthew sendiri punya moto hidupnya apa? Moto hidup mencari kesuksesan itu tidak gampang, harus butuh usaha. Oh gitu ya, sederhana tapi luar biasa ya untuk menarik, membuat motivasi menjadi lebih tinggi. Oke, Matt, ngomong-ngomong nih, setelah kamu dinyatakan lulus rankingan SKD gitu, nah di pikiran kamu itu seperti apa? Kamu apa sudah mempersiapkan diri lagi untuk tes selanjutnya atau seperti apa? Ya, itu sudah mempersiapkan sebelum jauh-jauh hari. Udah yakin pada saat. Oh, udah yakin. Lah, kenapa bisa yakin? Apa melihat situasinya, menghitung dan sebagainya biasa dilakukan oleh anak-anak yang juga ikut seperti kamu? Ya, Oh, menghitung. Jadi udah tahu ya, kamu akan masuk sehingga mempersiapkan diri. Dengar-dengar katanya belum pengumuman sudah ikut les psikologi ya? ya sudah. Oh, sudah ternyata. Nah nih, buat kalian para Brillianers yang juga punya keinginan kuat untuk bisa lulus, ternyata kita harus curi star ya. Jadi kita udah hitung nih nilai kita bisa nggak masuk sebagai peserta untuk tes selanjutnya, itu sudah harus curi star. Karena yang lain mungkin lagi nunggu, mereka nggak masih memikirkan ini saya lulus atau tidak ya. Nah, ternyata Matt ini sudah mempersiapkan dirinya untuk tes psikologi lebih awal ya, lebih awal, dan hasilnya 38. Waduh, 38. Jadi ternyata Matthew ini nilainya 38. Nah, sekarang kok bisa ya 38, apalagi yang ini adalah tesnya di hire oleh Polda ya. Nah, Polda itu sendiri, Polri sendiri kan punya apa namanya 61 kalau nggak salah ya, 61 nilai minimalnya. Nah, perasaan kamu waktu itu gimana tuh setelah tes? Ternyata hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan. Tentunya sedih. Sedihnya berapa lama? Apa sampai dengan pengumuman atau gimana tuh? Sesudah pengumuman dinyatakan lulus. Oh gitu, udah hilang ya. Kok bisa 38 kamu bisa? Padahal udah persiapan lumayan ya. Apakah ada something wrong? Mungkin kayaknya di soal-soal tertentu yang tidak konsisten. Oh, konsisten gitu ya. Atau mungkin kamu lagi banyak pikiran kali ya. Oke, tapi banyak pikirannya apa? Yang penting bukan pacar ya. Ya, si Matthew ini lagi jomblo loh ya. Dia nggak punya pacar ya. Jadi bagi kamu yang masih ya
ingin mendapatkan pacar belum sekarang dapat, saya nggak promosi loh ya, karena IPDN nggak bisa pacaran kayaknya ya. Nanti tunggu aja kalau misalnya Matthew ini, dan doakan dia lulus sampai dengan 14 tahun. Nah bagi kalian silakan, kalau untuk bergaul aja bisa, silakan, nanti ada Instagramnya di bawah yang kamu bisa ikuti dia ya, karena Matthew ini adalah salah satu orang yang memberi inspirasi ya. Nanti kita lebih detailkan sebentar bagaimana sih sampai ya nilai 38 yang di Polri sendiri itu adalah nilai yang sudah pasti nggak lulus, tapi lulus gitu loh. Saya sendiri sebagai pelatih psikologinya dia itu merasa waduh sudah Matthew itu pasti gak akan masuk, tapi ternyata jalan Tuhan memberi jalan dia sampai pada ini, dan besok dia akan berangkat bersama teman-teman lain dari Sulawesi Utara untuk ke Jatinangor. Nah, nih, Matt, pada saat 38 kamu sedih ya? Pada saat kamu diumumkan, apa yang terpikir di benak kamu? Karena pada pasti nilainya ini jatuh gitu loh. Maksudnya, kamu mikir kan ya? Pada saat 38 dan ternyata harus meningkatkan poinnya itu, kamu akan kalah bersaing. Udah pasti pikirannya kemana-mana tuh ya. Bisa nggak ya saya bisa bersaing gitu? Nah sekarang bisa nggak ceritain gimana prosesnya tuh sampai dengan nilai akhir kamu dinyatakan lulus? Setelah diumumkan lulus, Nggak punya target nggak? Poin ini saya harus ini gitu. langsung semangat. Malah aja semangat. Terus habis itu Pagi pengumuman, sore langsung latihan. latihan fisik. Jadi pikiran kamu fisik ini karena kamu punya keunggulan di situ, kamu akan meningkatkan ini setinggi-tinggi mungkin ya di situ ya. Hasil terbaik. Hasil terbaik supaya bisa mendongkrak. Iya. Dan itu berhasil guys ya. Matthew ini gak disangka nilai 38 itu bisa ranking 5 loh, ngalahin yang nilainya 66 ya, 67 bahkan ya. Ya di sini adik-adik sekalian, ketika kalian misalnya punya nilai itu belum mencukupi dan kemudian itu jangan patah semangat, betul ya Matt ya? Jangan patah semangat, tetap selalu berdoa ya, dan selalu berdoa, berlatih, dan sudah harus punya plan ya. Jadi ketika itu memang nampaknya nih, saya juga bukan orang IPD-nya mengukur nilai, tapi ternyata di nilai jasmani, nilai kesehatan dan sebagainya cukup tinggi ya, sehingga memungkinkan nilai 60 merangkak menjadi orang yang punya ranking 5 ya, 5 loh ya, 5 Sulawesi Utara, bayangkan. Nah ini termasuk siswa yang berprestasi pada saat IPDN. Nah Matt, itu ketika kamu jasmani gitu ya, pada saat tesnya gitu ya. Nah apa yang saya dengar kamu sempat ada eksiden ya pada saat tes jasmani, sakit perut atau apa kayak? Ya betul ya. Oh itu kenapa? Karena kebanyakan minum itu. Oh gitu, memang nggak bisa. Jadi kasih tips dong buat teman-teman semuanya yang juga itu kalau mau jasmani itu sebenarnya gimana biar nggak akan sama nanti terjadi kayak Bert yang kemarin. Teman-teman sebelum lari itu usahakan minum jangan terlalu banyak, minum secukupnya saja. Secukupnya biar ini. Nah kemarin itu kamu agak ini ya, banyak minum ya, karena mikirannya jangan sampai kehausan di jalan. Di lintasan nantinya, dan ternyata itu bisa untuk kan bisa menguasai diri ya Bet ya, bisa menguasai diri ya. Oke, kemudian itu kembali ke mindset ya. Kalau kita nggak mindset pasti kamu udah ini ya, udah berhenti ya, capek kan, sakit perut dan gitu ya. Tapi dia ternyata seorang pejuang guys, dia bisa lakukan yang terbaik dan sampai dengan finish. Nah setelah itu kan harus pull up ya. Pull upnya tuh dapat berapa tuh pull up? Pull up kemarin dapat 20. Wow gila, 20 coy ya, 20 di IPDN lo tinggi banget ya. Tertinggi atau ada? Tertinggi. Oh tertinggi, gila ya, tertinggi. Padahal tadi udah sakit perut ya. Nah apa yang kamu pikirkan gitu? Apa sih kasih tips tuh ke teman-teman semuanya Brillianters di Indonesia, kira-kira untuk bisa mencapai 20 itu perlu latihan berapa lama dan seperti apa gitu? Pull up itu latihan tidak sebentar itu cukup lama itu. Saya latihan pull up itu sudah dari kelas 11 SMA. Sebenarnya sudah disiapkan ya. Jadi memang harus latihan ya, harus latihan.
Jadi nggak bisa tiba-tiba Tiba-tiba langsung jadi ya. Nah, masih dalam cerita brilian. Nah, kita masih dengan Matthew Raung adalah salah satu capra IPDN 2021 yang besok akan berangkat ke Jatinangor untuk mengikuti pendidikan selama 4 tahun. Nah, tadi sudah kita ngomong-ngomong tentang bagaimana persiapan dia. Nah, tadi kan sempat saya dengar nih persiapan Matthew terhadap jasmani pada saat setelah dinyatakan lulus itu cukup maksimal. Nah, kira-kira kasih tips ke para Brilianers di Indonesia, bagaimana sih harusnya seorang yang akan ikut tes, terutama untuk jasmani atau samapta ya, supaya mereka bisa lebih maksimal gitu. Yang pertama itu latihan, minimal seminggu itu 3 kali latihan lah. Tapi ini sudah sebelumnya sudah ini ya, sudah latihan cukup lama. Iya. Jadi karena nggak mungkin ya tiba-tiba Iya. terus kemudian nanti bisa lebih maksimal cuma seminggu 3 kali, atau nggak bisa dong ya. Ya minimal ya, jadi harus paling minimal lah 1 bulan bisa. 1 bulan, 1 2 bulan. Tapi 1 bulan harus intensif ya kayaknya ya. Iya. Nah, pada saat itu Matthew mendapatkan nilai samapta berapa deh? Kemarin dapat nilai 65. 65. Itu ranking berapa kira-kira kalau 65 tuh? Ranking 5 pun. 5 ya. 4. Oke, setelah itu masuk ke kesehatan, karena kesehatan dalam juga kan. Oh, masih ada Keswa ya. Kesehatan. Nah, kesehatan Keswa itu gimana tuh untuk ininya? Untuk belajarnya sendiri. Ini sebenarnya Keswa adalah salah satu tes ya. Iya. Tapi itu sebenarnya kalau di Brilian itu kan bisa dimodifikasi perilakunya. Nah, pada saat kamu itu kan paling yang ditakutkan dalam tes Keswa itu kan adalah kalau misalnya dia tidak invalid ya. Iya. Nah, invalid. Nah, itu ketika ada tes itu karena sudah dipelajari sebenarnya di Brilliant Brain. Nah, bagaimana kamu ngisinya gimana tuh? Apakah 1 kali aja valid atau gimana? Hanya 1 kali saja. Oh, 1 kali saja. Nah, tentu persiapan kesehatan tidaklah cukup hanya persiapan tes kesehatan fisik, karena di berbagai sekolah kedinasan juga ada tes kesehatan jiwa. Nah, kesehatan jiwa itu kan sebenarnya dia relatif untuk melihat kepribadian kita ya, jiwa kita bagaimana. Tetapi saat ini banyak sekali para casis itu sudah mempelajarinya. Nah, itu sendiri di bimbingan belajarnya diajarin untuk ngisi Keswa nggak? Iya. Gini, kalau misalnya manfaatnya besar ya, maksudnya besar. Kalau biasanya minimal kita udah tahu apa sebenarnya yang harus diisikan. Karena kemarin saya dengar pun yang nggak lulus tes kesehatan itu banyak kan dari Keswa loh ya, bukan kesehatan fisiknya tapi itu jiwa, kesehatan dalamnya tapi kesehatan jiwanya gitu. Nah, tips bagi kalian untuk mengikuti tes kedinasan, bahwa bukan cuma kesehatan fisik aja yang dinilai, tapi ada yang namanya tes kesehatan jiwa ya, biasanya menggunakan MMPI itu 566 nomor kurang lebih ya. Dan Matthew alhamdulillah puji Tuhan tidak mengulang lagi ya, jadi tidak invalid, tapi dia langsung valid. Dan wawancaranya seperti mungkin sudah di training juga di bimbingannya ya, kayaknya supaya para pengajar, yang nanyain nggak tanya macam-macam, kita diskak aja ya. Katanya gitu ya, kurang lebih ditanya apa kemarin waktu di Keswa. Ditanyain itu sesuai yang kita isi. Oh, isi. Hasilnya pasti hasilnya bagus ya, kalau itu bagus ya. Nah, Matt, setelah itu semuanya sudah selesai prosesnya, kemudian kurang lebih menunggunya berapa lama itu? Lebih 4-5 bisa hari gitu ya. Iya. Kurang lebih 4-5 hari. Nah, proses itu kamu apa yang kamu pikirkan? Apa kamu sudah optimis lulus atau gimana tuh? Harus optimis lulus. Walaupun ada dikit-dikit pastinya.
titik apa psikonya saya. Karena ganjalan pasti itu mikirnya ya. Psikonya 38. Ya. Nah, guys, from zero to hero. Ini orangnya nih. Dari 38 psikonya yang notabene sebenarnya kalau orang biasa udah give up ya, karena otomatis nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Pasti udah TMS, kalau di poli kan TMS. Ternyata itu masuk di dalam afirmasi. Nah ini saya kasih info kepada kalian semuanya, para Brillianers. Jadi kalau misalnya kamu mendapatkan nilai psiko rendah, ya tidak sesuai, itu jangan nyerah dulu. Kita harus mengukur, kan waktu itu kebetulan saya pembimbing mereka, dan pada saat itu saya hadir ya waktu lalu di tes psiko selesai. Ini Matthew agak-agak down. Saya lihat memang ya mungkin kasarnya jiwanya terguncang pada saat itu ya. Walaupun karena teman-temannya lain udah pada lulus, tapi dia selalu saya beri optimis, saya beri kasih kamu pasti lulus, kamu pasti lulus, kamu pasti lulus. Kata itu hal yang kita mindset pikiran dia. Karena hitung-hitungan kita, karena waktu itu kalau nggak salah 23 orang saja yang lulus ya. Sementara 41 orang daripada jatah IPDN untuk bisa masuk ke tahap selanjutnya. Dan syukurnya Matthew kembali lagi ke jalan ya. Namanya udah rezeki ya, pasti nggak akan lagi ya orang bisa apapun itu terjadi udah pada rezeki. Nah ini Matthew pada saat waktu fisika itu ternyata 41 dari 41 ya. Wah itu luar biasa itu ya, miracle. Nah dari situ 41 saya yakin dia akan masuk, walaupun sebenarnya ada agak deg-degan juga sih sebenarnya, tapi 41 itu dia masuk, dia mempersiapkan dirinya. Jadi jangan nyerah dulu guys. Kalau misalnya kalian nilainya agak jatuh, tetapi selalu berdoa, selalu berusaha mindset diri kita supaya kita bisa lebih maksimal ya. Kalau udah down duluan, kita udah kalah start kayak tadi ya. Infonya Matthew ini pada saat tes psikologi itu sudah curi start duluan gitu, setelah dia tes SKD, dan dia udah memikirkan bahwa pasti akan masuk di ranking SKD. Nah setelah itu pengumuman, kamu dinyatakan lulus terpilih. Nah apa yang ada dalam perasaanmu gitu? Senang ya, senang, bangga ya. Saya lihat juga di story pawamu, kamu datang ke omamu ya. Wah, datang ke oma, ya benar. Jadi kalau misalnya guys, kalau misalnya menang, maksudnya kamu kalau lulus itu jangan hanya orang tuamu gitu, tapi kamu datang juga ke siapa? Ke orang tua dari papa mamamu. Karena tanpa mereka juga kamu nggak bisa kayak apa bisa ada gitu ya. Jadi itu semua orang-orang yang terlibat circle kita yang mensupport kita ya, kita harus datengin. Apalagi Matthew nantinya pendidikan di luar Sulawesi Utara yang cukup lama ya, 4 tahun juga harus betul-betul minta doa restu gitu ya. Nah Matt nih, kamu sebenarnya goals, cita-cita kamu jadi apa sih? Ini terkait dengan IPDN, kamu nggak mungkin ya kalau misalnya kamu IPDN terus kamu ingin cita-cita di Kapolri gitu ya. Nah apa sih, apa yang akan kamu lakukan gitu, at least 5 tahun ke depan? Berguna lah bagi masyarakat. Berguna bagi masyarakat ya. Jadi abdi negara yang punya martabat, punya integritas ya. Jadi nanti ke depannya ini karena mereka akan didik ya. Udah punya gambaran nggak mau masuk jurusan apa? Masih pikir-pikir. Belum ada ya, tapi sudah dikenalkan ya pada saat pembekalan. Ya. Nah, mungkin tips bagi kalian Brillianers yang akan maju untuk ikut tes tahun depan ataupun yang gagal tahun ini, karena di circle kamu juga banyak yang gagal juga ya. Nah, apalagi mereka yang dipantulin. Nah, apa yang kamu bisa kasih tips ke mereka? Tetap semangat. Tuhan punya maksud lain. Oke, gitu ya. Tetap berusaha. Tetap berusaha. Jadi kalau bisa ya mungkin tahun depan tes Ya. lagi ya kalau ada kesempatan, kecuali umurnya udah selesai ya. Karena di circle kamu di anak-anak IPDN yang sekarang itu juga banyak ya yang
yang berapa kali, 2-3 kali ya baru itu baru bisa lulus. Jadi guys, tidak semuanya orang itu bisa mencapai cita-cita itu langsung gitu loh. Kalau Matt ini 1 kali, untung ya, udah makanya saya bilang from zero to hero nih, Matt nih. Kenapa? Karena dari nilainya yang dalam gambar 38 nggak akan masuk ya, dia bisa masuk. Nah kemudian di ranking terakhir 41 kalau nggak salah di SKD ya. Enggak, fisikonya 41, terus kemudian dia merangkak naik menjadi peringkat ke-5. Itu luar biasa guys. Jadi dari nggak fisikonya kurang, kemudian bisa ranking 5, itu luar biasa banget. Karena itu miracle, karena itu kembali ke mindset ya. Nah mungkin untuk kalian yang nanti ingin ke depan ya ikut IPDN ataupun tes-tes lainnya, terutama IPDN, untuk IPDN ya, untuk wilayah Sulawesi Utara, nanti Matthew ini punya Instagram, tapi mungkin beberapa ke depan mungkin akan dinonaktifkan karena ya. Tapi nanti kalau misalnya at least kamu udah kenal dia, Matthew Raung, SMA Negeri 1 Manado, ini jadi ini istilahnya apa ya? Kalau untuk awal-awal ini namanya Praja apa tuh? Praja Muda. Praja Muda. Kemudian itu Praja, habis itu Praja apa? Lu udah ada gambarannya? India. Nah, India gitu ya. Oh, at least dan sampai oh, Wasan, jadi 4 tingkat ya. Nah, bagi kamu selalu support diri kamu untuk nanti ke depan bisa seperti adik Matthew ini, dia tidak pantang menyerah. Karena rata-rata orang yang lulus tes kedinasan itu adalah orang yang pantang menyerah guys. Mereka tidak selalu berpantang, tidak selalu menyerah pada keadaan, tapi selalu berusaha dan sehingga menjadi pemenang. Sehingga untuk cerita brilian kali ini, Matthew Raung, from zero to hero, kalian bisa mendapatkan inspirasi yang sangat luas. Nah, jika channel ini sangat berguna buat kamu dan bisa menginspirasi orang-orang, silakan untuk subscribe, share ke semua media sosial kamu, dan nantinya kamu akan bisa mendapatkan insight daripada apa yang sudah kita bicarakan, terutama untuk Matthew menjadi super inspirasi bagi mereka adik-adik kelas kamu ya, terutama di SMA Negeri 1 Manado. Nah, Matthew ini ada perwakilan Manado, memang perwakilan Manado cukup banyak ya tahun ini ya, cukup banyak. Tetapi dari SMA Negeri 1 dia ya Matthew ya perwakilan minimal dia sudah bisa membanggakan sekolah dia, terutama untuk orang tuanya ya. Nah, Matt, kira-kira apa yang bisa kamu ungkapkan kepada Brilliance Indonesia terhadap apa yang mereka harus lakukan? Sekali lagi tadi udah dibilangin sih, cuman mungkin kita tegaskan lagi ya. Bagi mereka misalnya mempersiapkan dirinya harus seperti apa? Kira-kira apa sih yang wajib paling utama bagi para Brilliance untuk mereka untuk fokus terhadap masa depan mereka? Pertama niat. Oh, niat dulu. Ya kan. Niatnya nggak bisa niat dari orang tua ya. Dia harusnya niat sendiri karena itu akan merusakan guys ke kalian ya. Jadi niat sendiri. Setelah itu apa? Usaha. Jadi niat dulu harus usaha. Nggak bisa kebalik, usaha dulu ada niat. Kalau orang usaha tapi nggak ada niatnya nggak bisa lah ya. Kemudian Doa. Nah, doa ini dari segala sisi ya, jadi sebenarnya semua tiga ini hanya adalah penjabaran nanti bimbingan, kelas, itu semuanya dari ketiga ini sebenarnya ya. Kalau kamu harus punya, kalau itu kamu punya niat, kamu harus berusaha. Ya, berusaha itu tentu otomatis kamu harus ngikutin bimbingan dan sebagainya atau belajar mandiri. Dan yang ketiga tentu adalah doa. Tanpa doa saya rasa itu tidak akan mungkin. Makanya saya selalu bilang ya ke orang-orang, kalau kamu nggak lulus, doa kamu sudah usaha sedemikian rupa, berarti doamu yang kurang ya, karena at least gimana kalau misalnya kita nggak ada restu dan doa-doa dari orang-orang di sekitar kita maupun doanya kepada Tuhan. Masih dari cerita brilian, saya Michael dan Matthew Raung, calon praja ya, kita karena belum dilantik ya, calon praja IPDN 2021 atau angkatan 32 ya.
Ini kayak 32 tahun ya. Oke, saya ingat 32 tahun Presiden Soeharto ya. Jadi enggak. Jadi angkatan 32 yang nantinya mereka ini akan besok berangkat. Nah, buat para brilliant semuanya, kalian bisa banyak mengambil hikmah dari perjuangan Matthew dari From Zero to Hero ya, katakanlah demikian. Nah, Matt, sekali lagi nih buat teman-teman semuanya, tadi kan Matthew sudah bilang niat, kemudian usaha dan doa itu menjadi penting. Nah, Matthew sendiri sudah siap mental untuk berangkat? Siap mental. Mau tidak mau harus siap ya, karena itu pilihan. Kembali lagi ke niat yang tadi. Nah, Matt, tentu otomatis yang paling dirindukan, yang paling akan dirindukan terhadap situasi ini apa? Maksudnya ketika kamu harus berangkat balik, bukan berangkat tapi ke Jatinangor, pendidikan cukup lama, apa sih sebenarnya yang kamu bisa rindukan? Dari keluarga pasti, teman ya. Apalagi masakan mama ya, masakan Manado ya. Apalagi ya di sana kita juga harus menguatkan mental diri kita ya, agar tetap selalu menjadi praja yang maksimal, yang punya mindset positif dan tidak gampang terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak penting. Guys, masih dengan cerita brilian, masih menghadirkan Matthew Raung, calon praja IPDN 2021 Panda Sulawesi Utara. Nah, di sini mungkin selain persiapan fisik, persiapan materi, ikut bimbingan belajar, kesehatan dan sebagainya, apa sih menurut kamu yang paling penting untuk kita harus lakukan? Tentunya juga dengan melakukan tryout di berbagai web. Salah satunya adalah jagoujian.com. Oh gitu, jadi kamu juga ikut tryout online juga ya? Iya sih sebenarnya, karena dengan tryout kan kita bisa mengukur kemampuan kita juga bisa mengukur kemampuan orang lain, seberapa besar materi yang kita sudah serap dan kita implementasikan dalam tryout itu ya. Nah, kenapa sih harus jago ujian yang kamu pilih? Karena soal-soalnya terbaru dan terstruktur dan bisa mengukur kemampuan kita. Nah, itu guys, jadi kalau kalian membuat persiapan nanti jangan lupa untuk berlatih di jagoujian.com sebagai platform digital untuk melatih kemampuan kita dalam tes SKD, psikologi maupun tes-tes yang berbasis JAT lainnya. Nah, segala apapun dengan tetap mengedepankan integritas diri bagi kalian yang ingin mencapai cita-cita sebagai abdi negara. Jika channel ini sangat bermanfaat buat kalian, silakan subscribe, kemudian tekan lonceng notifikasinya, share ke seluruh Instagram dan Facebook serta media sosial lainnya untuk memberikan inspirasi kepada mereka yang ingin seperti Matthew Raung dan tetap semangat.